Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto itu dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama dengan Harun Masiku, politisi PDIP yang sampai sekarang sudah lebih 4 tahun buron. Berita ini saya kutip dari Detikcom yang pada edisi Selasa tanggal 24 Desember ini mereka mendapatkan informasi bahwa dimulai penyidikan dengan tersangka Hasto itu sudah diterbitkan oleh pimpinan KPK pada tanggal 23 Desember 2024. Ini berarti kemarin. Dan yang sangat menarik bahwa penetapan tersangka Hasto sebagai tersangka itu setelah dilakukan ekspos perkara pada tanggal 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu disebutkan bahwa Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, dan suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Akhirnya tiba juga waktu ini kan sebenarnya soal ini sudah diantisipasi oleh PDIP termasuk oleh Hasto sendiri, dan Hasto menyatakan bahwa dia setiap kali dia menyampaikan sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi waktu itu katanya langsung kasus Harun Masiku itu diungkit-ungkit lagi. Itu perkataan Hasto di beberapa kesempatan. Kasus ini memang sudah cukup lama ya mengendap karena ini peristiwanya terjadi, penangkapan Wahyu Setiawan itu kan terjadi pada bulan Agustus tahun 2020. Jadi sekarang sudah 1 tahun 4 bulan ya. Sementara Wahyu sendiri sudah divonis dan sudah bahkan sekarang dia sudah menghirup udara bebas gitu. Sementara Harun Masiku itu sampai sekarang menjadi buron, dan ini menjadi isu politik yang panas di tengah memanasnya hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Pertanyaannya, mengapa kok baru dilakukan sekarang oleh komisioner KPK itu? Mengapa ini harus menunggu pergantian pemerintahan? Dan kemudian sekarang yang menetapkan Hasto sebagai tersangka itu adalah komisioner yang baru, pimpinan KPK yang baru yang dilantik oleh Pak Prabowo. Berarti mereka ini dilantik di eranya Pak Prabowo, tetapi kan mereka ini dipilih oleh tim pansel yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Jadi sebenarnya ya mereka ini masih orang-orangnya Jokowi. Karena itu pada waktu mereka ini oleh Presiden Jokowi diserahkan melalui surprise surat Presiden ke DPR, kan pada waktu itu DPR menundanya sampai terpilihnya Presiden baru, dan banyak desakan agar dibatalkan saja hasil seleksi ini karena indikasi kuatnya mereka masih bagian dari orang Jokowi, dan Pak Prabowo disarankan untuk melakukan seleksi ulang. Tapi ternyata kemudian Pak Prabowo juga masih terus meneruskan yaitu hasil dari tim pansel di era Pak Jokowi itu, dan kemudian akhirnya dilantik juga di eranya Pak Prabowo. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ini merupakan kelanjutan dari sebelumnya, gitu ya, maksudnya kelanjutan dari rezim sebelumnya yang mendapat order untuk menangkap Hasto, atau ya ini memang sepengetahuan dari Presiden Prabowo. Tapi tampaknya nggak mungkin kalau tanpa sepengetahuan Pak Prabowo ya, karena ini kan Hasto ini bagaimanapun juga adalah seorang politisi top ya, dia orang nomor 2 di PDIP, jadi dia orang nomor 2 di partai pemenang pemilu. Jadi ini sangat sensitif ya, sangat mesti hati-hati penetapan Hasto sebagai tersangka ini. Saya ingin kita memisahkan kasus politik dan kasus hukumnya ya. Kalau dari kasus hukumnya saya kira clear, kita apapun sifatnya kalau namanya korupsi, menyuap pejabat dan sebagainya negara itu harus ditindak. Tapi yang kita inginkan tentu tidak ada tebang pilih gitu. Siapapun itu harusnya berlaku. Jangan ketika dia masih bagian dari kekuasaan itu tidak disentuh, tapi ketika kemudian dia masih bagian dari kekuasaan tapi bermusuhan dengan kekuasaan, maksud saya hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi itu, dan kasusnya jadi diungkit kembali. Nah, terus kalau gitu selama ini ngapain aja? Karena kasusnya seperti saya sebutkan terjadi pada bulan Agustus tahun 2020. Jadi sudah lebih dari 4 tahun yang lalu. Dan sekarang kemudian PDIP kan menjadi oposisi, berada di luar pemerintahnya Prabowo. Nah, itu nggak boleh dilakukan semacam itu ya. Kalau ada kasus pidana, kasus korupsi atau apapun, sekalipun dia bagian dari kekuasaan itu harus ditindak. Nah, karena itu nggak salah kalau kemudian orang bertanya-tanya, apakah penetapan Hasto sebagai tersangka ini masih menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu sangat berkuasa gitu, sehingga tangan-tangan kekuasaannya masih
menjangkau pemerintahnya Prabowo. Dan kalau begitu, di mana peran Pak Prabowo sebagai presiden dan bagaimana dia nanti hubungannya dengan Ibu Megawati? Indikasi bahwa Hasto sudah mau jadikan tersangka itu sebenarnya sudah sejak beberapa waktu sebelumnya ya, sejak sebelum komisioner atau pimpinan KPK berganti seperti yang sekarang. Ini setidaknya pada tanggal 23 Juli itu, pada waktu itu KPK sudah menetapkan 5 orang dekatnya dari Hasto itu dicegah untuk pergi ke luar negeri, termasuk salah satunya adalah Kusnadi dan seorang pengacara ini ya. Kusnadi adalah ajudan dari Hasto Kristianto. Waktu itu Hasto juga sempat diperiksa oleh KPK tapi belum ditetapkan sebagai tersangka ataupun dia kemudian dicegah cekal pergi bepergian ke luar negeri seperti stafnya yang lain. Jadi sebenarnya Hasto untuk menjadi tersangka itu OTW, on the way gitu. Hanya saja mengapa keputusan itu tidak diambil di era Jokowi ini yang tentu saja sangat menarik dan kita bisa menduga-duga bahwa terjadi deal-deal politik ya, terjadi proses-proses tawar-menawar politik begitu, dan sekarang kelihatannya tawar-menawar politiknya buntu dan Hasto dijadikan tersangka karena memang belakangan ini kan sikap Hasto terhadap Pak Jokowi dan keluarganya itu makin keras sekali ya, apalagi kemudian puncaknya itu tentu saja adalah pembacaan putusan pemecatan Jokowi dan keluarganya dari PDIP. Megawati pun juga jauh-jauh hari sudah menyatakan bahwa kalau sampai Hasto itu ditangkap oleh KPK, katanya dia akan datangi KPK itu. Ini disampaikan Megawati pada waktu peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis, seorang pengacara senior yang kemarin itu pada Pilpres menjadi tim pemenangan dari Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP. Saya bilang kalau kau itu ditangkap, saya datang, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya, itu kata Ibu Megawati. Ya pada ini hari Kamis ya kemarin itu judul bukunya itu dari Todung Mulya Lubis adalah Pilpres 2024 antara hukum, etika dan pertimbangan psikologis. Dan pada momen itu Mega kembali mengkritik cara penyidik KPK, terutama AKBP Rosa Purbobekti yang memeriksa Hasto. Ini udah bukan yang pertama ya. Ibu Megawati udah berapa kali ini bahkan menantang, waktu itu pernah menantang AKBP Rosa untuk langsung bertemu dengan dia. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya KPK, tapi masa pakai masker, pakai apa namanya, topi, iya toh? Berarti dia sendiri takut karena dia menjalani hal yang enggak benar, kata Megawati. Nah, kenapa kemudian kendati sekarang sudah di era pemerintahnya Pak Prabowo masih banyak yang mengkait-kaitkan dengan Jokowi? Ya ini karena Megawati sendiri kelihatannya sudah mendapat laporan yang spesifik, mendapat informasi yang spesifik bahwa memang akan ada upaya-upaya untuk mengacak-acak Kongres PDIP yang akan berlangsung pada bulan April mendatang itu, dan sudah menetapkan sejak sekarang Megawati untuk menjadi ketua umumnya lagi. Pada waktu hari yang sama ketika dia menyampaikan akan mendatangi KPK itu di acaranya Todung Mulya Lubis, dia juga secara terbuka menyatakan bahwa dia mendengar ada upaya untuk mengawut-awut begitu bahasanya, ini mesti mengacak-acak gitu ya, ini Kongres PDIP. Ini biar kedengeran, kenapa? Karena aku juga nih ada berita nih katanya nanti di Kongres karena sekarang kurang bisa berhasil, maksudnya DPP pimpinan PDIP pimpinan Megawati nggak berhasil karena suaranya di pemilu legislatif turun sangat signifikan sampai 18 kursi dan kemudian di Pilpres kalah. Makanya katanya Kongresnya itu mau diawut-awut. Dan kemudian waktu itu Megawati menantang mereka yang akan mengganggu jalannya Kongres PDIP itu. Saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah, kamu coba awut-awut partai saya. Ini pasti tantangan terbuka. Gue udah tahu, lu mau ngawut-awut, coba deh sekarang awut-awut. Jadi ini semacam deterrent effect atau intercept gitu yang dilakukan oleh Ibu Megawati. Apa targetnya mengawut-awut itu? Yang jelas itu ya kepemimpinan Megawati itu akan diambil alih dari PDIP, dan sebenarnya sudah jauh hari ini disampaikan oleh Ibu Megawati. Setidaknya pada tanggal 14 Agustus 2024, Megawati itu dalam sebuah pidatonya waktu itu menjelang penentuan siapa yang menjadi kandidat yang akan diusung oleh PDIP pada pilkada ya, dia menyatakan ada pihak yang hendak mengambil alih partainya menjelang Kongres PDIP pada tahun 2025. Ini bulan April depan ya. Seperti biasa kan Ibu Megawati itu kalau ngomong kita mesti mendengarkan dengan cermat karena kan berserak-serak gitu ya, dan intinya itu bisa nyebar di mana-mana. Dia mulanya pada waktu itu bicara usianya sudah 77 tahun dan katanya sih mestinya sudah pensiun, dan Ibu Megawati itu juga ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. Ini sama kemarin juga menyatakan ingin bersama cucunya. Aku dengar gitu, gue mau pensiun,
aku udah punya cicit kan, lucu banget. Tahu-tahu disuruh jadi ketum, tapi nggak nurut, kata Ibu Megawati pada waktu itu. Megawati mengaku tidak ingin memikirkan menjadi ketua umum PDIP lagi. Tapi katanya ketika dia mendengar ada yang ingin mengambil alih partainya, dan akhirnya dia batal untuk mengundurkan diri dan memastikan dia akan kembali menjabat sebagai ketua umum. Udah gitu sekarang ada orang mau ambil alih pula PDI. Gawat gile, kata Ibu Megawati. Jadi Ibu Megawati ini ngotot terus ya, dia tetap bertahan menjadi ketua umum dan juga diminta oleh para kadernya untuk tetap memimpin PDIP ya, karena katanya itu tadi dia mendengar akan ada orang yang mau mengambil alih pimpinan PDIP. Ya siapa lagi yang mengambil alih? Ini kan Jokowi pernah katanya melalui beberapa orang dekatnya Ibu Megawati menyampaikan kepada Ibu Megawati agar dia dipilih menjadi ketua umum PDIP, dan pada waktu itu ditolak ya oleh Ibu Megawati. Nah, bagaimana skenarionya mengacak-acak Kongres PDIP itu? Kelihatannya ini pintu masuknya adalah melalui Hasto. Karena bagaimanapun Hasto kan dia adalah sekjen orang kedua. Dan kelihatannya ini Ibu Megawati betul-betul sekarang untuk operasional itu sangat bergantung pada Hasto. Jadi kalau sampai Hasto kemudian ditangkap, kan berarti kan ini bisa berantakan ini PDIP ya. Dan ada kemungkinan orang-orang di dalam PDIP yang kita tahu pasti masih ada juga yang jadi simpatisan dari Pak Jokowi ini mungkin akan siap mengambil alih dari situ ya. Nah, soal ini diakui pada tanggal 19 Desember ini ditanyakan oleh wartawan kepada Ketua DPP PDIP Deddy Jeffrey Sitorus. Ya, dia memang mengaku mendengar ada upaya Jokowi untuk mengacak-acak Partai Banteng lewat pergantian sekjen yang saat ini dijabat oleh Hasto Kristianto. Ini dia menggunakan pada waktu itu, dia tidak mau membantah pertanyaan wartawan itu. Saya rasa kita tidak berbeda pendapat. Jadi indikasi yang Anda sampaikan itu kami tidak akan membantah, kata Deddy. Itu memang sudah berkembang luas dan memang sengaja dihembuskan. Tapi kami tidak akan ingin menyebut nama di sini karena nama itu tidak layak lagi disebut kalau menurut kami. Tentu maksudnya yang tidak layak disebut adalah nama Jokowi dan keluarganya. Karena itu menyikapi pernyataan Megawati yang menyatakan akan ada yang mau ngacak-acak, itu Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Roni Talapesi menginstruksikan kepada semua kadernya untuk mulai bersiaga terhadap yang ingin mengacak-acak gitu ya. Jadi dan bahkan kata dia ini siaga satu. Banyak sekali indikator-indikatornya ini. Salah satunya juga dilakukan operasi-operasi misalnya downgrade terhadap Megawati itu dengan menyebarnya banner-banner atau bahkan baliho di Jakarta dan sekitarnya. Itu yang menyebutkan bahwa pimpinan Megawati itu ilegal dan kemudian juga gagal. Jadi ya tidak salah kalau kemudian KPK sekarang menetapkan Hasto sebagai tersangka gitu, dan kendati ini terjadi di eranya Pak Prabowo, tetap saja telunjuk itu mengarah kepada Pak Jokowi mengingat perseteruannya dengan Ibu Megawati. Nah, dengan situasi sekarang saya kira ini akan makin memanas ya, perseteruan dari Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Jadi ini bisa dianggap sebagai pembalasan dari Jokowi karena dia dipecat dari PDIP, dia bersama dengan anak dan menantunya, bersama dengan Gibran dan Bobi. Nah, sekarang gantian dia menyerang dan mulai mewujudkan skenario-nya mengacak-acak PDI, Kongres PDIP, lewat penetapan Hasto sebagai tersangka. Itu saya kira sekarang kecurigaan yang muncul, bukan hanya dari kalangan internal PDIP, tetapi juga dari banyak pengamat yang memperhatikan hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Tapi pertanyaannya sekali lagi, kalau gitu di mana perannya Pak Prabowo? Kan bagaimanapun juga presidennya Pak Prabowo. Apakah sedemikian lemahnya Pak Prabowo sehingga Pak Jokowi masih terus bisa melakukan intervensi, bahkan menggerakkan instrumen-instrumen para penegak hukum seperti KPK? Nah, ini memang pertanyaan yang juga sangat menarik. Atau setidaknya bagaimana posisinya Pak Prabowo dalam konflik ini? Karena seperti saya sebut tadi, nggak mungkin KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka itu tanpa lapor atau setidaknya sepengetahuan Pak Prabowo. Karena ini dipastikan akan membuat stabilitas politik Indonesia ini akan kembali memanas gitu. Padahal problem Pak Prabowo sendiri sudah sangat banyak. Jangan ditambah-tambahin lagi dengan persoalan ini. Itu yang sekarang kita tunggu bagaimana proses selanjutnya. Dan saya kira kalau KPK yang sudah menetapkan jadi tersangka, ya ini akan terus bergulir ke ranah hukum. Mungkin Hasto bisa mengajukan gugatan pra-peradilan misalnya begitu, agar dia penetapan sebagai tersangka bisa dibatalkan. Tapi kalau kemudian pra-peradilannya ditolak, ya Hasto harus menjalani proses di pengadilan.
dan nanti tinggal tergantung bagaimana vonis dari majelis hakim. Tapi sebenarnya kalau lihat konstruksi peristiwanya ini nggak akan terlampau berat hukumannya, vonisnya tidak akan terlampau berat. Pak Yustiawan sendiri kan sekarang sudah bebas. Tetapi kalau kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian jadi terdakwa dan divonis bersalah, kan ini karir politik dia juga terhenti. Dan PDIP mesti begitu Hasto ditangkap ini harus mulai segera mencari pengganti sekjen yang bisa mendampingi Ibu Megawati. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.